Hadirin semuanya, diharapkan untuk bersama-sama kita bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala al-badru alaina min saniyatil wada' wajib وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت سعوننا جميعا يا مجمل الطيبة أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع قال من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikianlah wabarakatuh. Ke Karimata pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam macam-macam belum makan. Sebetulnya udah semangat, cuma Ustaz Somad nak membalas pantun aja. Apa kabar semua jemaah, sehat? Rabbil alamin. Apapun yang kita terima hidup ini, kita mesti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat ikan banyak, alhamdulillah. Dapat cumi sikit, alhamdulillah. Datang angin puting beliung, alhamdulillah. Datang Ustaz Somad, alhamdulillah. Laki dilarikan pelaku, alhamdulillah. Ibu tak mau, bapak yang mau, alhamdulillah. Sesudah banyak-banyak alhamdulillah, banyak-banyak kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mencucikan, berselawat. Membasuh ayam, berselawat. Membilas kain sebelum dijemur, berselawat. Begitu kita diajarkan mak-mak kita dulu, datuk-datuk kita dulu. Supaya apa? Supaya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ustaz Somad sebelum naik ke atas pentas tadi disambut oleh ibu-ibu dengan salawat. Alim ulama, celik pandai, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Baru Riau naik pesawat ke Jakarta.
Dari Jakarta naik pesawat ke Pontianak. Dari Pontianak jalan darat pula ke Teluk Batang. Dari Teluk Batang, oh tak jalan darat, naik speedboat. Dari Teluk Batang jalan darat ke Sukadana. Dari Sukadana barulah sampai ke Kepulauan Karimata. 2 hari baru sampai. Naik speed, pejam mata, buka mata, di air juga lagi. Tapi sesudah sampai di Pulau Karimata, rasa di kampung halaman sendiri. Saya tengok rumah, saya tengok, saya lalu, semua orang angkat tangan. Saya lalu, semua angkat tangan. Sampai saya bingung, saya ini sebetulnya di mana? Kenapa orang Karimata ini kenal saya semua? Padahal saya buka handphone, YouTube tak ada. Ternyata orang Karimata ramah-ramah, baik-baik. Sampai tadi sembahyang maghrib, selepas itu kami langsung jamak takdim, jamak isya 2 rakaat. Ini bagi budak-budak, anak-anak kecil, saya bagi tahu. Tadi Ustaz Somad itu selepas sholat maghrib, karena dia musafir, dia terus sembahyang isya. Bukan dia aliran sesat. Kenapa nih sembahyang isya itu? Selepas itu diajak pula makan. Makanlah saya. Saya tengok ini gulai buluh kan? Kata buluh tidak. Macam-macam nangka muda tidak juga. Nak bertanya kita profesor segan pula. Masuk ke mulut tengok rupanya umbut kelapa. Umbut kelapa di pucuk langit, di sebelahnya pula ada kerang. Umbut kelapa di pucuk langit, kerang di dalam laut, berjumpa di desa Padang. Jauh tak? Jauh. Umbut kelapa di pucuk langit, kerang di dalam laut. Walau kalau hati kita tak sempit, badan kita boleh bertaut. Betul? Ini yang datang malam ini semua hatinya lapang, iya kan? Kalau hati dia sempit, mana boleh dia datang? Ini emak-emak, ibu-ibu yang datang malam ini, perjuangan jihad dia betul-betul hebat. Berapa sinetron hilang malam ini? Betul tak? Masyaallah, tabarakallah. Rasanya semua sudah dibagi orang Pulau Karimata, Kepulauan Karimata kepada Ustadz Abdul Somad. Senyumnya yang tulus ikhlas, makanan dari pucuk kelapa hingga ke dalam laut, minumannya Masya Allah tabarakallah, bercampur pula lagi isi kelapa dengan selasih. Dulu kita makan selasih ini bila demam aja, rasa badan panas dingin, makan selasih. Mungkin jamaah tahu badan saya ini agak hangat sedikit. Dia bagi selasih ini sejuk hati. Masya Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah buat baik pada kamu, balaslah. Abdul Somad tak sanggup membalas kebaikan orang Kepulauan Karimata. Saya doakan Allah sajalah yang boleh membalas. Mudah-mudahan semua yang mentaja acara kita ni, yang sudah bertungkus lumus, bersusah payah, panjang umur, sehat badan, yang selama ni sampan dia 1 jadi 2, rumah dia 1 jadi 2. Dah, itu saja. Saya tahu ibu-ibu dah mula cemas, bapak dah senang hati. Saya malam ni tak rasa ceramah di kampung orang lain. Saya rasa ceramah di kampung saya sendiri. Rasa jumpa pak cik, mak cik, uwa, abang, adik bersama kita malam ini, bertetangga, berjabat tangan, berkawan di Pulau Karimata, bertetangga kita di surga insya Allah.
Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ceritanya Ustadz Somad boleh sampai ke Pulau Karimata? Nah, ini perlu saya ceritakan supaya nanti kalau ada orang bertanya, supaya Bapak Ibu boleh menjawab. Macam mana Ustadz Somad sampai ke Pulau Karimata? Dibawa jin ibrit. Macam mana ceritanya Ustadz Somad sampai ke Pulau Karimata? Ustadz Somad nih, kalau dia ceramah ke Kalimantan Barat, yang mengurus tempat tidur, tempat tinggal, mobil, pesawat, kereta, semua yang mengurus dia namanya Al-Mukarram Ustadz Luqmanul Hakim. Ustadz Luqmanul Hakim, coba tegak berdiri Ustadz Luqmanul Hakim. Tuh Ustadz Luqmanul. Nampak? Muda ganteng, tapi udah nikah. Jadi Ustadz Luqmanul Hakim lah yang membawa Ustadz Somad. Lalu kemudian Ustadz Luqmanul Hakim nih punya emak. Semua ustaz-ustaz yang datang ke Kalimantan dibawa bersilaturahim dengan emak, karena emak nih suka dengan kawan-kawan Ustadz Luqman. Kemudian emak nih punya anak angkat, abang dari Ustadz Luqmanul Hakim. Nama saudara angkat Ustadz Luqmanul Hakim, anak dari emak tadi, anak angkat emak tadi. Itulah dia namanya Kapten O. Mana Kapten O? Mana Kapten OO? Kapten OO. Hilang dia. Hah? Oh, di bawah pokok kayu. Kapten OO. Tepuk tangan tuh Kapten OO. Jadi saya kenal Kapten OO ini udah lama dah. Dikenalkan dengan Kepulauan Karimata. Saya tengok titik-titik aja. Hah? Di situ dia. Iya. Titik-titik saya tengok. Pulau Sumatera besar, Pulau Kalimantan besar, Kepulauan Karimata 2-3 titik aja. Jadi Kapten OO ini dengan siapa di situ? Oh, banyak di situ. Saya nak datanglah ke situ. Itulah asal muasal saya sampai ke Pulau Karimata. Sudah jelas? Nah, mereka yang sudah baik-baik dengan saya ini tak tahu saya macam mana nak membalas. Mudah-mudahan Ustadz Luqman dan Bang Eko, Kapten OO panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Kami berkasih sayang bukan karena duit. Kami berkasih sayang bukan karena jabatan. Kami berkasih sayang bukan karena politik. Kami tak ada urusan partai apapun. Kami berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan Abdul Somad, Kapten OO dan Ustadz Luqmanul Hakim masuk surga. Amin. Yang mengaminkan pun ikut juga. Amin. Yang tak mengaminkan pun kami bawa masuk juga. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya semua dah jelas dah. Macam mana kedatangan Ustaz Abu Somad jelas. Abu Somad ini datang dari mana? Dari Pekanbaru Riau. Dia datang ke mana? Selepas itu dia transit, dia singgah ke mana? Jelas semua sudah. Ini perlu Ustaz Somad jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. So sweet guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah kesan Ustaz Abu Somad sampai ke Kepulauan Karimata? Sampai di Kepulauan Karimata, dibawalah ke tempat tinggal istana Kapten OO tadi. Dijumpakanlah saya dengan budak-budak pulau Kepulauan Karimata. Inilah dia budak-budak nih Ustaz Somad. Saya sebutkan pantun. Anak raja menangkap banteng, banteng ditangkap di tengah malam. Untuk apa ganteng kalau tak bisa menjadi imam? Saya baca pantun 3 kali, hafal budak-budak. Siapa yang hafal pantun Somad? Tegak satu. Dibagi Ustadz Luqman, duit 50. Siapa hafal pantun lagi? Bagi satu. Lama-lama dalam hati saya, untung tak duit aku. Di tempat lain bila kita tanya tak banyak yang hafal.
Kenapalah agaknya budak-budak kecil di Kepulauan Karimata ni cepat menangkap, cepat menghafal? Saya segan bertanya. Saya memang dari dulu tak mau saya tanya, saya diam. Saya dapat jawabannya waktu makan siang tadi. Lauknya ikan sebesar-besar. Besar pula ikan dari pinggan lagi. Ikan besar, kepiting. Kepiting di Pekanbaru tangannya kecil, macam tangan saya. Ini kepiting yang bodyguard, yang udah ikut fitness. Ketam-ketam besar, lobster sebesar-besar. Patutlah budak-budak kecil Kepulauan Karimata ini cerdas karena makanannya sehat. Ustadz Somad, di Kepulauan Karimata ini ikan itu matinya sekali. Di tempat kami ikan itu mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 hari 5 kali. Tak ada gizinya lagi. Makan udang tuh udah busuk ditumbuk jadi belacan. Jadi Masya Allah Tabarakallah, banyak orang-orang kaya tak bisa makan udang, tak bisa makan ketam. Kenapa? Kolesterol. Badan kita ni asam itu dibagi 3. Dari leher ke atas asam pedas, dari leher ke bawah asam lambung, dari pinggang ke bawah asam urat. Tapi di Kepulauan Karimata sehat-sehat semuanya. Tengok makcik-makcik kita, tak ada asam lambung, tak ada asam urat, sehat semuanya. Betul? Nah, inilah nikmat yang besar. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan wahai Abdul Somad? Rasa-rasanya sempurnalah kenikmatan di Kepulauan Karimata. Memandang ke belakang, bukit yang indah dengan hutan yang hijau. Memandang ke depan, lautan terhampar luas. Semua orang Karimata bertanya ke saya, macam mana jalan Ustaz? Macam mana kapal? Macam mana speed? Ombak besar? Tak ada ombak. Saya datar saja. Tak tahu balik besok cuman. Ustaz Somad, ini ombak 5 meter sampai 13 meter Ustaz Somad. Kenapa waktu Ustaz Somad dengan Ustaz Luqmanul Hakim datang bisa macam datar aspal tak ada gelombang? Itu semua karena doa orang Kepulauan Karimata. Semua mereka mendoakan Ustaz Somad. Bupati mengundang belum tentu Ustaz Somad bisa datang. Gubernur mengundang belum tentu Ustaz Somad bisa datang. Menteri mengundang belum tentu Ustaz Somad bisa datang. Tapi kalau sudah orang-orang Kepulauan Karimata berdoa kepada Allah, tembus pintu-pintu langit, Abdul Somad tu yang datang tanpa diundang. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Macam hantu. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah yang banyak, yang besar, yang hebat ini? Jangan tinggalkan solat berjamaah. Jangan tinggal. Masjid udah cantik. Datang Ustaz Somad ke Masjid Jami Al-Maula. Maula artinya penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Nanti kalau anak kita bertanya, ayah, mak, apa arti maula tu? Usah kau tanya-tanya. Dari dulu nama masjid tu dah maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ni'mal maula, sebaik-baik penolong adalah Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Tadi Ustaz Somad datang ke Masjid Jami Al-Maula, tak muat masjid tu, penuh macam nak meletup masjid. Ramai melimpah ruah.
Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sholat berjamaah. Amin. Amin. Ibu-ibu masih ada lagi pengajian wirid yasin, ada? Biasa wirid yasin ini petang apa malam? Jumat siang. Oh, elok. Saya sebenarnya dah tahu. Cuma nak tanya je. Kadang di tempat lain saya tanya, ibu-ibu ada kajian? Ada. Hari apa? Yang satu cakap Senin, yang satu Jumat. Nampak betul tak ada. Tapi di sini semuanya serentak. Hari apa? Hari Jumat. Kenapa dipilih hari Jumat? Karena semua hari itu mulia. Yang paling mulia adalah hari Hari Jumat. Mudah-mudahan kita mati hari Jumat. Amin. Yang tak mengaminkan, insya Allah mati juga. Tapi tak hari Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betulkan bacaan Quran kita. Tadi Ustaz Abdul Samad tanya pada budak-budak. Siapa budak-budak ni yang hafal surat Ad-Duha? Dia angkat tangan. Cuba baca nak. Dia baca. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai habis dia lancar baca Wadduha. Dalam hati saya, kalau anaknya je macam ini, apa lagi mak bapak dia? Pastilah hebat-hebat. Kalau tak percaya, cubalah tes. Karena orang tuanya pandai baca Quran, rajin sembahyanglah, maka anak tu hafal Wadduha. Betul? Alhamdulillah. Semua pula udah bertudung labuh, pakai baju kurung, baju panjang. Alhamdulillah. Ternyata saya tadi waktu nak ke masjid ni salah pandang. Tadi waktu di jalan nampak saya banyak orang rambut panjang, rupanya laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, kalau kamu syukuri nikmatku, aku bagi engkau bukit yang cantik, aku bagi engkau laut yang luas dengan isinya sekali, maka insya Allah la in syakartum, kalau kau bersyukur dengan ramaikan sembahyang ke masjid, kalau kau bersyukur mak-mak masih baca Yasin, la azidannakum, maka akan aku tambah. Ditambah Allah lah nikmat ini hendaknya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Amin. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Di tempat lain pokok kayu ditebang. Kalau pokok kayu ditebang, maka air tak ditahan lagi oleh bukit, akhirnya longsor. Tapi di Pulauan Karimata pokok kayu masih hijau, besar-besar, maka air mengalir. Itu di istana Kapten OO. Saya buka keran, mengalir air. Sejuk. Rasa-rasa mengambil sembahyang pakai air kulkas. Tak berhenti. Saya tanya dari mana air ni? Rupanya air langsung dari gunung. Pipa panjang. Jauh pipa ni 1 kilometer. Ditampung, tak mati-mati. Masya Allah. Tempat kita kalau tak mati-mati, siap-siap meletup duit membayar. Di sini pula Masya Allah, tabarakallah. Dan airnya bersih. Kami tadi mandi ke tempat air terjun. Ustaz Somad minum air ini tanpa dimasak, langsung minum. Bagaimana rasanya Pak Ustaz? Susah mengungkapkan rasa dengan kata-kata. Anda mau merasakannya? Datang ke Kepulauan Karimata. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya macam mana Pak Ustadz? Macam jalan di kampung saya. Jalan di kampung saya macam ini. Pejam mata sampai. Sebab saya tak bawa, yang bawa kawan. Kalau saya pejam sampai juga ke laut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini macam pokok kayu. Pokok kayu ni awalnya kecil, lepas itu berbatang besar, bercabang, bertunas, berputik, berbuah, mati, habis. Betul? Dulu yang tinggal
Padahal di Kepulauan Karimata, Desa Padang ini adalah nenek moyang kita. Tadi saya ditunjukkan oleh tokoh masyarakat tentang surat perjanjian dari Sultan Abdul Jalil, tertulis tahun 1908. Mana mereka sekarang? Sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil, budak, remaja, dewasa, nikah, punya anak, sakit pinggang, jatuh, mati. Habis. Abdul Somad pun begitu. Ceramah ke sini, ceramah ke sini, ceramah ke sini, ceramah ke sini, batuk, sakit, sehat lagi, tak jadi mati. Oh, tak adil lah Ustaz Somad ni. Tiba cerita kita, dia kata kita mati. Cerita dia sehat pula lagi. Saya sehat ni karena doa orang Kepulauan Karimata. Kalau mereka doakan saya mati, dah lama saya mati dah. Betul? Banyak orang bertanya ke saya, apa yang Ustaz makan? Nasi. Apa yang Ustaz minum? Teh manis. Kenapa Ustaz sehat? Doa orang-orang soleh. Ini semua yang datang ni soleh-soleh semua, betul? Kalau tak soleh tentu dia sakau. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua anak cucu kita istiqomah. Tadi saya tanya budak-budak, siapa yang nak jadi polisi? Angkat tangan. Siapa yang nak jadi tentara? Angkat tangan. Yang angkat tangan dia juga. Sebetulnya kau ni nak jadi polisi apa tentara? Itulah cerdasnya budak-budak Kepulauan Karimata. Dia ikut tes polisi, dia ikut juga tes tentara. Mana tak lulus? Tak mungkin tak lulus dua-duanya, sebab badan dia sehat. Dia berenang, jantung dia bersih, paru-paru dia bersih, otak dia bersih, hati dia bersih. Mudah-mudahan terkabul lah hendaknya. Nama awak siapa nak? Syarifah. Nak jadi apa? Jadi dokter. Mudah-mudahan Syarifah tamat pesantren, hafal Quran, masuk Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, balik jadi ketua puskesmas. Amin. Pagi-pagi dibawanya jarum suntik. Siapa nak suntik? Belum suntik Syarifah dah sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang nak jadi bisnismen, punya kapal besar, lepas itu nanti dia bawa ini ikan, dia bawa ini ketam, dia bawa ini cumi, dia bawa ekspor impor, sehingga ekonomi kita bangkit. Semua anak-anak ini, tapi semua tentulah dengan pendidikan dan sekolah. Ustaz Abdul Somad dulu di mana sekolah? Tadi budak-budak bagi mikrofon. Di tempat lain saya dah banyak tempat, budak-budak takut nak bertanya. Tapi di Kepulauan Karimata, siapa budak-budak nak bertanya? Semua angkat tangan. Dibagi mikrofon. Sila tanya, Ustaz Somad cemana jadi ustaz? Cemana ustaz boleh jadi ustaz? Ustaz Somad sekolahnya di mana? Saya sebutkanlah. Saya sekolah ke Mesir, lepas dari Mesir saya ke Maroko, lepas dari Maroko saya ke Sudan. Saya adik-beradik 2 orang mak, tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki, tak ada anak perempuan. Tapi mak saya melepas saya pergi. Pergilah nak, kau terbang sejauh mata memandang. Dilepasnya saya pergi sekolah. Sampai 4 tahun tak jumpa mak. 4 tahun. 98 saya sampai ke Mesir, 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun sampai lupa saya rupa mak. Baru saya balik lagi. Mudah-mudahan mak, ayah. Kenapa emak yang Ustaz cakap? Karena budak-budak tadi lama di perut emaknya. 9 bulan 10 hari, betul? Betul. Di Kepulauan Karimata orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain dah 4 bulan je. Mohon maaf. Maka mak ni yang saya tanya baik-baik. Sebab biasanya yang tak membagi izin anak ni sekolah jauh-jauh emak. Ayah dia dah bagi izin.
Pergilah kau pergi sekolah, kau nak pergi kemana? Kata mak, aku yang mengandung dia 19-10 hari. Engkau bersin-bersin ini lahir dia. Aku yang menyusukan dia 2 tahun. Aku yang meregang nyawa melahirkan dia. Tapi kalau mak melepas dia sekolah, mak doakan dia tiap-tiap malam. Datanglah kawan mak saya, berjumpa dengan mak saya. Saya duduk dekat dia di hotel. Kawan dia bercakap-cakap. Apa kau doakan anak kau hingga dia sehat-sehat waktu sekolah di Mesir dulu? Kata kawan mak saya. Mak saya jawab, tiap malam ku bacakan dia Al-Fatihah 100 kali. Terkejut saya. 100 kali? Dia tak pernah cerita ke saya. Kalau marah tak pernah dia marah. Kau ni sehat kena ku baca 100 kali? Tak ada. Alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Walaupun mak tu sudah meninggal dunia, doa ibu luar biasa. Makanya kata pepatah orang Melayu, kasih ibu sepanjang jalan, kasih saudara ada berada, kasih ayah di simpang jalan. Asal mati mak kita berbeloklah jalan. Kasih saudara ada berada, ada duit dia, ada duit kita, baru sedap saudara. Dia berduit, kita tak berduit, kita pula sakit hati. Maka kasih emak pada anak ni luar biasa. Support, dorong, motivasi bagi anak emak supaya mereka dapat pendidikan yang layak. Suruh dia sekolah sejauh mata memandang. Lepas tu dia akan balik ke Kepulauan Karimata, jadi polisi, jadi tentara, jadi bisnismen, jadi apapun dia. Maka dia akan membangun Kepulauan Karimata tahun 2040. Semua yang hadir ini sebagiannya sudah meninggal dunia, tapi Ustaz Somad hidup lagi. Hah? Oh, pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Kepulauan Karimata yang akan saya jawab nanti. Saya yakin pertanyaan orang Kepulauan Karimata ini hebat-hebat. Bukan macam tempat lain. Tempat lain pertanyaan dia, Ustaz Somad, Nabi Adam dengan Hawa nikah, pakuannya siapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad ni orang kampung, Mak. Ustaz Abdul Somad ni orang desa, Mak. Tinggal dulu di kampung tak ada lampu, Mak. Pakai suluh buluh minyak lampu. Kalau asal dah anak-anak padam dibalikkan gini, turun minyaknya. Dulu waktu di kampung mengaji, Mak. Kalau waktu mengaji di kampung pergi ke surau. Balik dari surau kaji tak dapat, lubang hidung hitam. Guru mengaji membawa rotan. Rotannya dibelah 4, Mak. Rotan dibelah 4. Kata almarhumah mak dulu, Tuan Guru, Tok Guru, ini anakku Abdul Somad, ajarlah dia mengaji Quran. Aku takut di akhirat nanti masuk neraka karena anakku ni tak pandai mengaji. Dia bagilah rotan pemukul tilam, Mak. Itu dibagikan dia. Saya sangka rotan belah 4 ni hanya basa-basi saja. Rupanya serius. Balik mak saya ke rumah, kawan-kawan saya ini mau ribut, semua budak-budak situ ribut. Saya memang dari kecil baik. Oh, mengamuk Tok Guru, dipukulnya semua budak-budak yang ada di situ. Saya pun kena juga di belakang. Rotan yang dibagi mak saya itu saya pun kena juga. Meskinya Tok Guru masa dia nak pukul tu dia tengok, oh ni punya mak kau tak aku bagi. Kita pun kena juga. Sakit sampai hari ini masih teringat lagi. Tapi Tok Guru yang memukul saya itu sampai hari ini kalau saya ceramah di mana-mana pahalanya mengalir kepada Tok Guru saya. Amin. Begitulah sedapnya jadi Tok Guru. Kalau ada orang mau motong kambing, Tok Guru dapat kepala kambing. Kalau ada orang balik haji, Tok Guru dapat air zam-zam. Itu sudah mati, dia pun dapat juga pahala. Awalnya saya tak bersetuju. Dia mukul saya,
Sekarang saya jadi ustadz, pahala dia pula dapat. Tapi begitulah keikhlasan guru-guru yang datang ke Kepulauan Karimata. Kita doakan guru-guru kita itu ikhlas semuanya, insya Allah. Amin. Amin. Maksud saya masuk juga ke dalam. Saya kan guru juga. Ditanya Allah Ta'ala, "Hai guru-guru seluruh dunia, ya Allah, pernah kalian mengajar?" Pernah. Sampai kalian ke Kepulauan Karimata? Tak banyak. Yang sampai cuma bapak ibu guru di sekolah, kemudian Kapten OO, kemudian Ustadz Luqmanul Hakim. Lepas itu ditengok malaikat, Abdul Somad, kau sampai juga? Sampai. Cepatlah kalian masuk ke surga. Masuk surga karena doa orang Kepulauan Karimata. Budak-budak yang tadi kami ajak rukun iman, rukun Islam, berselawat, berpantun. Budak-budak yang tadi kami ajak baca Quran, berzikir, Fatihah. Budak-budak itulah yang akan mendoakan Abdul Somad. Lapang kubur Abdul Somad. Amin. Belum lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mati, rumah-rumah yang cantik-cantik, rumah batu, jendela kaca tadi kira-kira ikut mati apa tidak? Tidak. Kalau kita mati, sampan-sampan yang elok, tetambat tadi ikut, speed tadi ikut apa tidak? Saya pernah menengok orang dikuburkan di Mesir, pernah menengok orang dikuburkan di Maroko, belum pernah saya tengok orang mati bawa sampan. Entah di Kepulauan Karimata. Pulau Karimata mati ada bawa sampan? Tidak. Sampan tinggal, rumah tinggal, rumah besar tinggal, sampan besar tinggal. Yang kau bawa mati adalah langkah tapak kaki ke Masjid Jami Al-Maula. Yang kau bawa adalah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mati. Mati, Mak. Maka kalau ada yang kaya-kaya yang sombong-sombong, tenang aja. Kalau ada orang kaya sombong, marahkah kita? Enggak. Kenapa? Dia pun mati juga. Kalau ada yang miskin susah, jangan terlalu bersedih hati, karena susah nih tak lama. Yang kaya pun juga tak lama, yang berkuasa pun juga tak lama. Jadi Ustadz lama sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalah yang dicari Ustadz Luqmanul Hakim datang ke Kepulauan Karimata? Saya ceramah ke Bandung, orang Bandung mengumpulkan beras 110 ton. Dulu saya sampaikan, di Bandung ada orang sanggup mengumpulkan beras 100 ton. Habis itu komplain mereka, salah Ustaz, bukan 100 ton, 110 ton. Bandung mampu mengumpulkan beras 110 ton, diserahkan ke pondok pesantren. Nama yang mengumpulkan itu Paskas, Pasukan Amal Soleh. Paskas itu awalnya berdiri di Pontianak, Kalimantan Barat. Bangga tak jadi orang Kalimantan Barat? Di Yogyakarta ada juga Paskas, induknya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ustadz Luqman sampai cabangnya ke Batam, maka dia malu di hadapan Allah kalau sampai saudaranya yang terdekat di Kepulauan Karimata, hai Ustadz Luqmanul Hakim, kau sampai ke Jogja, kau sampai ke Bandung, kau sampai ke Batam, kenapa kau tak sampai ke Kepulauan Karimata? Itulah yang membuat dia datang kemari. Dia bukan mau jadi calon anggota legislatif, dia bukan mau menjadi calon bupati, gubernur, wali kota, kades, kadus, RT, RW. Begitu juga dengan Kapten OO. Dia sudah keliling dunia sebanyak 74 negara. Dari mulai orang yang kulit putih macam telur ayam direbus, sampai kulitnya macam tempat merebus telur ayam. Seluruh dunia ini sudah dilewatinya, sudah dijalaninya.
macam-macam orang sudah dia jumpai. Nanti di akhirat dia akan ditanya Allah, hai Kapten OO, sampaikah engkau ke Pulauan Karimata? Kenapa 74 negara kau datangi, tapi kenapa anak-anak bangsa sekampung Melayu tak kau urus pendidikannya? Itulah yang membuat dia datang kemari. Ustaz Abdul Somad, oh jangan tanya lagi, Ustadz paling terkenal di Indonesia. Ini mau masuk neraka nih. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sah. Di tempat lain disambutlah saya pakai pesawat jet pribadi, turun dari pesawat langsung masuk ke mobil Alphard, pintunya tak lagi dipegang, dibuka, langsung batuk terbuka, langsung disambut ke hotel berbintang 5. Itu kalau tiap hari begitu terus, lama-lama jadi Fir'aun, jadi hantu. Abdul Somad, kau mesti rendahkan dirimu, kau hilangkan sombongmu, kau hilangkan angkuhmu. Bagaimana caranya ya Allah? Datang kau ke Kepulauan Karimata. Sampai ke Kepulauan Karimata, ternyata dulu tahun 1828, bukan nomor handphone, 1820 lah. Ada namanya Tengku Akil, satu lagi Tengku Ja'far, satu lagi Tengku Gembuk. 3 orang ini datanglah ke kepulauan. Lalu kemudian Tengku Akil menjadi sultan di Sukadana. Tengku Ja'far datang ke Kepulauan Karimata. Lalu kemudian mereka ini ternyata bertiga, mereka datang dari kerajaan Siak Sri Indrapura, Riau, kampung halaman kami. 1828, 1928 Sumpah Pemuda, 2020 kurang 8 tahun lagi. Andailah Abdul Somad datang ke sini 2028, maka genaplah 200 tahun perjalanan Tengku Ja'far. Panjang umur saya, sehat badan saya. Nanti 2028 saya ajak orang-orang hebat datang kemari untuk memperingati kedatangan Tengku Ja'far 2028. Sebetulnya itu cara saya merayu Allah supaya saya masih hidup 2028. Mungkin nama saya di Lauhil Mahfuz sudah tertulis Abdul Somad mati 2021. Terus kata malaikat, ya Allah, dia masih ada janji di Kepulauan Karimata 2028. Tambah. La yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa bisa merubah. Mudah-mudahan begitu cara Abdul Somad ingin supaya. Tapi andai mati pun saya sebelum 2028, niat baik saya sudah sampai insyaallah. Amin. Amin. Ustadz Luqmanul Hakim, tolong ingatkan Ustadz Somad. Kapten OO, tolong ingatkan 2028 kita napak tilas kedatangan Tengku Ja'far ke Kepulauan Karimata. 200 tahun kedatangan Tengku Ja'far ke Kepulauan Karimata. Kita bangkitkan semangat. Kalau 8 tahun lagi, anak-anak yang kelas 1 SMP tadi, kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, berarti yang tadi kelas 1 SMP, mereka sudah semester 4 di Universitas Gajah Mada. Amin. Sudah semester 4 di Al-Azhar Kairo. Amin. Sudah semester 4 di Institut Teknologi Bandung. Amin. Dan kalau dia tamat SMA masuk polisi tentara, dia akan pulang berseragam polisi tentara, sehingga mereka akan membangun Kepulauan Karimata. Amin ya Rabbal. Niat Abdul Somad tak ada yang lain, Bapak Ibu. Apalah agaknya kedatangan Ustaz Abdul Somad ini kemari, jangan-jangan dia mau mencari jin, sundil bolong, hantu, pelorong, tuyul. Enggak. Nyari batu cincin ada tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Bolehkah barang-barang bekas masjid yang tak digunakan atau tak dipakai dipindah alihkan atau dijual kebutuhan masjid? Misal atap masjid itu lapuk, misal lapuk, lalu kemudian direnovasi Masjid Al-Maula. Waktu direnovasi ada atapnya, tiangnya tak terpakai lagi karena broti kayu itu diganti dengan baja ringan. Apakah boleh broti kayunya itu dialihkan ke musola surau langgar? Boleh. Enak aja Ustaz Somad bilang boleh. Mana dalilnya? Kan lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Satu, Umar bin Khattab mengalihkan masjid di pasar Kufah, dipindahkan ke tepi. Maka berpindahlah barang-barang wakaf. Karena memindahkan masjid itu ada yang tinggal, ada yang terbawa, pindah. Itulah dalil boleh memindahkan barang wakaf. Dua, waktu Nabi meninggal digantikan Abu Bakar, 2 tahun jadi khalifah. Meninggal Abu Bakar, naik Umar, 5 tahun jadi khalifah. Meninggal Umar, naik Utsman. Utsman bin Affan lah orang pertama yang merenovasi Masjid Nabawi. Ketika dia merenovasi masjid, sahabat tak setuju. Lalu apa kata Utsman? Aku pernah mendengar Nabi bersabda, "Man bana masjidan, banallah mislahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan untuknya satu tempat di surga. Jadi yang sudah berwakaf atap, berwakaf tiang, berwakaf pondasi semen, jangan khawatir kalau bahan wakafnya itu digeser, karena sudah dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Lalu kemudian bagaimana hukumnya? Maka seandainya tak boleh, pastilah Utsman tidak akan merenovasi masjid. Itulah dalil boleh mengalihkan dari masjid ke surau, ke langgar, ke musola. Yang tidak boleh itu dijual, lalu duitnya itu dipakai untuk keperluan yang habis, tak boleh. Dijual atapnya, dijual tiangnya, dijual kosennya, maka duitnya itu mesti balik lagi ke masjid, dibelikan sesuatu yang tak boleh habis. Apa yang tak boleh habis itu? Belikan ke semen, belikan ke bata, belikan ke batu, belikan ke kosen, belikan ke besi untuk cor. Pokoknya tak boleh habis. Jual atap, jual tiang, belikan ke lilin, boleh? Tak boleh, karena lilin habis. Lilin dibakar, habis. Jual atap, jual tiang, dibelikan untuk upah tukang, tak boleh, karena habis. Maka belikanlah ke benda yang tak habis. Itulah beda wakaf dengan infak. Kalau infak habis, belikan ke lampu, habis. Belikan ke yang lain, habis. Tapi kalau wakaf tak boleh habis. Makanya wakaf tanah, mana ada habis? Ada Pak Ustadz, tanah wakaf habis dijual orang. Itu tak betul. Bagaimana dengan narkoba, haram atau tidak? Innamal khamru, khamar. Khamar itu apa Pak Ustadz? Anggur. Anggur tuh diinjak-injak. Anggur busuk, anggur berulat diinjak-injak. Lalu setelah itu anggur tadi disaring, dimasukkan ke botol. Setelah 7 hari fermentasi namanya, bebuih dia. Muncullah satu zat namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, alpokat, almari bukan bahasa Arab. Aluminium bukan bahasa Arab. Karena proses fermentasi anggur tadi bebuih, keluarlah zat alkohol. Itulah yang memabukkan itu. Khamar namanya. Khamar menghilangkan akal. Orang kalau sudah kena khamar, hilang akalnya, tak bisa dibedakannya mana musuh, mana kawan, mana lawan, mana bini dia, mana bini orang. Rata aja udah dunia. Maka semua yang seperti khamar hukumnya sama dengan khamar. Apa itu?
sabu-sabu, nah, semua hal yang narkoba. Nanti saya sebutkan semua. Ustaz ini pernah makai nampaknya. Nipam, rohipnol, sabu-sabu, macam-macam. Nah, ini tak boleh dipakai, hukumnya haram. Ada yang mengatakan tak ada dalilnya dalam Quran. Oh, maksud dia tak ada dalilnya Quran, dia mau mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu innama sabu-sabu. Memang tak ada. Kalau kau cari ayat sabu-sabu tak ada dalam Quran. Dalil dalam Quran, dalam Islam itu pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Berapa semua dalil Pak Ustadz? 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10 dasar pengambilan hukum dalam Islam. Sabu, ganja, mana ada ganja dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu innamal ganja. Pengambilan hukumnya dari qiyas. Qiyas itu apa? Sesuatu yang belum ada hukumnya dilihat kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, melihat persamaan antara keduanya. Yang sudah ada hukumnya apa? Khamar. Yang belum ada hukumnya apa? Sabu. Hukum sabu sama dengan khamar karena sama-sama menghilangkan akal. Jelas? Insya Allah ceramah Ustadz jelas, dan orang Kepulauan Karimata cepat menangkap. Anak-anaknya jadi cepat, apalagi emak ayahnya cepat. Anak-anaknya aja yang makan anak sotong cepat, apalagi emak ayahnya yang makan induk cumi. Pak Ustadz, apa hukumnya bila anak tak sembayang karena melihat orang tua tak sembayang? Orang tua kencing berdiri, anak kencing maraton. Tadi Ustadz Somad sudah mengajarkan pantun sama anak-anak tadi. Apa pantunnya Ustadz? Lupa pula. Anak raja menangkap gulama. Gulama ditangkap di hari siang. Untuk apa hidup lama-lama selama hidup tidak sembahyang? Wah, tepuk tangan. Tadi sudah diajarkan pantunnya ke anak-anak. Ingat pantun Ustadz Somad, langsung angkat tangan. Ingat Ustadz, coba bacakan. Anak raja menangkap gulama. Gulama ditangkap di hari siang. Untuk apa hidup lama-lama selama hidup tidak sembahyang? Habis itu kami pun nyanyi bersama. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau kebetulan istri bapak tak sembahyang, nyanyikan besok pagi. Sepohon kayu. Abang menyindir ya? Enggak. Aku nyanyi aja. Kalau kebetulan suami ibu tak sembahyang, besok pagi sambil masak nasi goreng sarapan pagi, anak raja menangkap gulama. Gulama ditangkap di hari siang. Apalah guna hidup lama-lama selama hidup tak sembahyang? Bapak, ibu yang tak sembahyang, silakanlah tak sembahyang. Nanti sampai masanya kau akan kami sembahyangkan. Betul. Ibu, kalau laki tak sembahyang, berarti selama ini ibu tidur sama babi hutan. Tadi cerita Pak Bupati, babi di Kepulauan Karimata katanya bisa memanjat menangkap ayam. Itu Pak Bupati cerita. Betul cerita itu. Itulah dia yang tak sembahyang tadi, menangkap ayam. Ya Allah,
Jadikanlah anak-anak kami di Kepulauan Karimatan ini sembayang ya Allah. Yang belum terbuka pintu hati bapak-bapak nih belum bisa sembayang, bukakan pintu hatinya sembayang ya Allah. Amin. Bagaimana kalau di tengah laut Pak Ustadz? Di tengah laut mengambil air sembayang pakai air laut. Oh, air laut tak suci Pak Ustadz. Kenapa? Ikan paus di situ kencing. Air laut itu semuanya suci kata Nabi. Kata Nabi, semua yang di laut tuh airnya suci. Lalu kemudian ambil wudhu, cari arah kiblat. Dulu orang-orang tua kita mengajarkan, tengok matahari mati ke kanan sedikit. Tengok bayang-bayang. Mana bayang-bayang? Situ. Oh, berarti matahari mati sana. Kanan sedikit kata dia. Kanan sedikit. Kanan sedikit, itu ke Ka'bah. Karena kalau ke kiri, itu ke Somalia. Sedikit. Bentanglah. Kalau ada sejadah, tak ada sejadah, tegaklah di atas sampan. Tapi kalau tak sanggup ada sampan bergoyang, kalau sanggup tegak, sampan itu agak besar, maka sembahyang di atas sampan. Yang penting pertama itu saja arah kiblat. Lalu kemudian kalau tak sanggup sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Sampan kecil betul. Sembahyang duduk. Allahu Akbar. Rukuknya sikit. Sujudnya macam biasa. Bagi yang tak bisa sembahyang duduk, sembahyang berbaring menghadap kiblat. Kepala di sini, kaki di sini, miring kita. Yang tak bisa miring karena tulang sudah bergeser, telentang aja, sembahyang isyarat mata saja. Allah. Allah. Namanya sembahyang isyarat. Sembahyang tak pernah gugur walaupun kita sakit parah. Mana tahu nanti sakit parah, sembahyang isyarat. Tak bisa berwudu, tayamum. Ditayamumkan. Cara tayamum, pukulkan tangan ke tanah debu. Cincin sama jam buka. Saya tak buka sini takut jatuh. Sembahyang tak gugur walaupun sakit demam panas. Sembahyang tak gugur walaupun koma. Sembahyang tak gugur walaupun sakit parah. Kalau mata tak juga bisa bergerak lagi, barulah kita sembahyangkan bersama-sama. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti akan dihisab, dihitung kira hari kiamah, solatuhu, sembahyang. Malaikat tak bertanya kau mati sempat lulus PNS atau tidak, sempat jadi RW, RT, Kadis, Kadus, tak pernah. Kau jadi ustaz atau tidak. Yang pertama ditanya adalah sembahyang. Ya Allah, yang belum sembahyang balik dari kajian ini terbuka pintu hatinya ya Allah. Amin. Ada tak dalilnya solat Jumat setelah solat Jumat solat zuhur lagi? Kalau di masjid itu hanya 5 sembahyang saja. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, maka tempat itu masjid. Tempat itu Tapi kalau di tempat itu ada 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, maka di tempat itu namanya masjid jami. Ini masjid apa namanya? Masjid jami. Ada sembahyang Jumatnya? Ada. Yang tak ada sembahyang Jumatnya namanya masjid. Sampai di kampung kita menjadi surau langgar musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Maka kalau kita ada surau langgar musola, masuk kita ke surau langgar musola, ada tak tahiyatul masjid? Ada. Karena dia sebetulnya masjid, tapi tak ada sholat Jumat. Maka masuk usolli sunnatal tahiyatul surau. Tak ada. Tahiyatul masjid. Karena dalam fikih itu cuma 2. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sekampung ni mestinya ada 1 masjid saja yang tempat sembahyang Jumat. Dalam sekampung
Hanya Masjid Nabawi saja. Di tempat lain ada masjid-masjid kecil, tapi tak ada sembahyang Jumat. Masjid yang ada sembahyang Jumatnya cuma Masjid Nabawi saja. Maka masjid lain yang ada sembahyang Jumatnya diragukan dia sah atau tak sah, maka selepas sholat Jumat mereka sholat zuhur. Itu menurut mazhab Syafi'i. Sebab mereka ragu sembahyang Jumat ini sah apa tak sah. Tapi sekarang di Pontianak, masjid Jumat, masjid Jumat, masjid Jumat, masjid Jumat. Jadi macam mana ini? Sebenarnya yang dipakai itu adalah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, asal berkumpul orang ramai, sholat Jumat sah. Makanya mereka tak ulang lagi sholat zuhur. Saya selepas sholat Jumat, saya tak ulang lagi sholat zuhur. Kenapa? Karena masjid sudah ramai, masyarakat pun ramai. Asalkan lebih 40, sahlah sholat Jumat. Jadi kalau ada di kampung kita yang selepas sholat Jumat dia sholat zuhur lagi, berarti dia berpegang kepada mazhab Syafi'i yang mazhab lama betul. Mazhab, tak usah salahkan. Dia habis sholat Jumat, awak tadi sembahyang apa? Saya sholat zuhur lagi sebab saya ragu sholat Jumat ini sah sebab ada ta'addud Jumat. Tak boleh disalahkan. Yang salah tuh kalau dia bercakap di warung kopi. Semua kalian ini tak ada yang sah kecuali aku. Yang tak boleh itu satu mazhab pun tak membuat, dia membuat, itu baru tak boleh. Kalau ada orang sholat zuhur lagi setelah sholat Jumat, maka yang dia pegang mazhab Syafi'i. Kalau ada orang sholat Jumat lalu kemudian menurut ijtihadnya sudah sah, tak diulangnya lagi, maka itu pun sudah mencukupi bagi dia. Jelas? Yang tak boleh itu duduk di warung kopi lalu mengatakan sepulau kepulauan Karimatan ini tak ada yang sah kecuali aku. Itu orang tak beradab. Al-adab fauqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada adab, ada lebih tinggi daripada ilmu, yaitu beradab. Jaga adab kita. Orang Melayu ciri dia adalah beradab, sopan santun, tata krama, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan bernilai amal soleh insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi mula pukul 8 kurang 10, sekarang pukul 9 kurang 10. 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan 60 menit ini menghantarkan kita ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemana-mana setelah iklan berikut ini. Lanjutnya doa. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah kepulauan Karimata, desa Padang, negeri yang aman damai. Terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami ya Allah. Barik lana fi auladina, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Min huffazil Quran, jadikan anak kami penghafal Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syar, jaga anak kami dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami untuk solat beramal soleh ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syariatil gharra, berikanlah kami istiqamah dalam agama yang benar ini ya Allah. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkanlah desa kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, kuatkanlah Islam, kuatkanlah kaum muslimin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin, tolong saudara-saudara kami yang sedang teraniaya tentara Israel di Palestina ya Allah. Tolong saudara kami yang sedang dianiaya tentara Myanmar di Burma, di Rohingya ya Allah. Tolong saudara kami sedang teraniaya di belahan bumi dimanapun mereka berada. Allahumma ja'alhum asyuhada al-maqbulin, jadikan saudara kami yang sudah mendahului kami itu mati dalam keadaan syahid ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, terima puasa kami, wa takhasyu'ana, terima khusyuk kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolonglah semua saudara-saudara kami yang menolong agamamu ya Allah. Wahdzulil kafarata wal musyrikin, hinakan, jatuhkan, rendahkan orang-orang yang menghinakan agamamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, selamatkan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, selamatkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal buhul, selamatkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, selamatkan kami dari dililit utang dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana kami sudah bersilaturahim dengan baik di kepulauan Karimata, satukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus, sampai ke anak cucu kami hari kiamat sampai nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah sekaligus doa penutup yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita jadikan pelajaran serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatu salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
Nih Bang Bayu. Alhamdulillah bro. Ini momen yang terbaik bro. Karena kita di Pontianak tidak bisa menjumpai satu ulama yang paling besar bro. Sekarang di sini di Pulau Kalimata rezeki banget. Langsung melihat jarak dekat dan juga dapat merekam apa yang diucapkan Ustadz Samad kita. Oke bro, pelan.